Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, berjumpa kembali dengan Ibu di pembelajaran bahasa Indonesia tentang laporan hasil pengamatan. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita sudah mempersiapkan alat tulis terlebih dahulu. Nah, jika sudah siap alat tulisnya, silakan bersiap-siap untuk menyimak pembelajaran ini dengan baik. Dan sebelumnya marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak, laporan hasil pengamatan yang sudah kita pelajari sebelumnya adalah laporan atau teks yang melaporkan sesuatu berupa hasil pengamatan. Teks ini menggambarkan ciri, bentuk, dan sifat umum seperti benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan manusia, serta peristiwa yang terjadi di alam semesta ini. Nah, ciri-ciri teks laporan pengamatan seperti yang sudah kita pelajari bersama, yaitu bersifat objektif, ditulis dalam bahasa yang baik dan jelas, lalu objek yang dibahas adalah objek tunggal, ditulis secara lengkap dan sempurna, ditulis berdasarkan fakta dan menarik untuk dibaca. Adapun sifat-sifatnya yaitu informatif, komunikatif, dan objektif. Nah, kali ini kita akan belajar tentang menyimpulkan informasi teks laporan hasil pengamatan. Setelah laporan hasil pengamatannya disajikan, lalu kita sekarang akan berlatih menyimpulkan informasi dari teks laporan hasil pengamatan. Nah, menyimpulkan laporan itu berarti mengambil intisari atau informasi penting dari laporan, kemudian menyusunnya ke dalam pernyataan dengan bahasa sendiri. Nah, setelah kalian membaca teks laporan hasil pengamatan, kalian menyusun menyusun hasil dari yang kalian baca tersebut ke dalam pernyataan dengan bahasa kalian sendiri. Nah, apa itu kesimpulan? Kesimpulan itu merupakan suatu pernyataan yang didapat setelah membaca atau mendengarkan teks. Nah, informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang mudah dimengerti dan bermanfaat bagi penerimanya. Nah, langkah-langkah membuat kesimpulan antara lain: 1. Kita harus membaca seluruh teks dengan seksama. Membaca seluruh teks dengan seksama adalah salah satu langkah untuk memperoleh informasi secara keseluruhan. Yang kedua, kita harus memahami intisari dari bacaan. Nah, intisari suatu bacaan dapat ditentukan berdasarkan ide pokok. Jadi, dicari dulu ide pokoknya. Yang ketiga, perhatikan topik yang dibahas. Topik adalah inti utama dari seluruh isi tulisan yang hendak disampaikan atau lebih dikenal dengan topik pembicaraan. Topik adalah hal yang pertama kali ditentukan ketika penulis akan membuat tulisan. Lalu yang keempat, carilah ide pokok dari setiap paragraf. Nah, ide pokok, apa sih ide pokok? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat sebuah ide pokok. Kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Nah, di dalam suatu paragraf itu ada yang namanya kalimat utama. Di salah satu kalimat utama itu tergambar atau berada di awal, akhir, atau tengah. Di awal disebut kalimat paragraf deduktif, kalau kalimat utamanya di akhir yaitu kalimat paragraf induktif, kalau di tengah itu adalah kombinasi. Di kalimat utama yang sudah kalian temukan, nanti kalian akan menemukan ide pokok. Ya, nah, selanjutnya
Setelah kalimat utama akan ada kalimat penjelas di bawahnya. Kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan kalimat-kalimat utama. Nah, terus yang kelima, simpulkan dengan bahasa sendiri. Menyimpulkan dengan bahasa sendiri didapat dari ide pokok setiap paragraf. Nah, kita lihat teks di halaman 37 sampai 38. Ini judulnya belimbing. Belimbing merupakan salah satu tanaman yang dibudidayakan di daerah Nglegok, Blitar. Hampir setiap rumah di daerah ini memiliki pohon belimbing. Belimbing rasanya manis dan sedikit asam serta banyak disukai oleh penduduk, baik yang muda maupun yang tua. Pohon dan daun belimbing memiliki ciri khas. Tinggi pohon belimbing rata-rata mencapai 2-4 meter. Pohonnya tegak dan memiliki cabang yang banyak. Setiap cabangnya penuh dengan bunga berwarna merah muda yang umumnya muncul di ujung dahan. Daun belimbing tipis dan rimbun. Pohon belimbing tidak memerlukan banyak sinar matahari. Belimbing menyimpan berbagai manfaat yang luar biasa bagi kesehatan. Buah ini berkhasiat untuk menjaga kesehatan jantung. Kandungan kalium dan natrium pada belimbing dipercaya dapat membantu menjaga tekanan darah tetap normal. Belimbing juga bermanfaat untuk melawan berbagai macam radikal bebas dan zat karsinogenik pada tubuh. Rutin mengkonsumsi belimbing juga diyakini akan menurunkan risiko terkena kanker usus besar. Tidak hanya mampu mengeluarkan racun, kandungan antioksidan pada belimbing juga dipercaya berpengaruh terhadap kulit. Kulit menjadi lebih sehat dan lembab. Nah, apa saja sih yang dibahas pada teks tersebut? Pada teks tersebut dibahas mengenai informasi tentang buah belimbing, yaitu informasi tentang belimbing secara umum, ciri khusus belimbing, dan manfaat belimbing. Nah, apa saja bagian-bagian yang diperinci tuliskan dalam bagian tersebut. Tuliskan dalam diagram ya, diagram berikut ini. Nah, ini adalah contoh dari menyimpulkan informasi teks laporan hasil pengamatan. Ini adalah contoh kesimpulannya. Paragraf pertama, kalimat utamanya yaitu belimbing merupakan salah satu tanaman yang dibudidayakan di daerah Nglegok, Blitar. Ide pokoknya apa? Ide pokoknya adalah tanaman belimbing. Nah, jika kalian tadi sudah mendengar Ibu ada kalimat utama, ada ide pokok, dan ada kalimat penjelas ya. Nah, di sini di paragraf pertama kalimat utamanya itu berada di awal kalimat, yaitu termasuk paragraf deduktif. Maka kalimat penjelasnya yaitu yang mana? Kalimat penjelasnya, hampir setiap rumah di daerah ini memiliki pohon belimbing. Belimbing rasanya manis dan sedikit asam serta banyak disukai oleh penduduk baik yang muda maupun yang tua. Ya, ini belimbing merupakan salah satu tanaman yang dibudidayakan di daerah Nglegok, Blitar. Ini merupakan kalimat utama. Kalimat penjelasnya yaitu yang setelahnya. Hampir setiap rumah di daerah ini. Nah, ini adalah kalimat penjelas. Ya, jelas ya. Paragraf kedua. Pohon dan daun belimbing memiliki ciri khas. Nah, ini juga paragraf deduktif karena kalimat utamanya berada di awal kalimat. Ide pokoknya yaitu ciri khas pohon belimbing. Nah, tentunya yang mana kalimat penjelasnya? Nah, kalau kalimat utamanya itu pohon dan daun belimbing memiliki ciri khas. Nah, ini belum terperinci ya, masih secara umum. Dijelaskan di kalimat penjelasnya, tinggi pohon belimbing rata-rata mencapai 2-4 meter. Pohonnya tegak dan memiliki cabang yang banyak. Nah, itu sampai selesai itu namanya kalimat penjelas. Paragraf ketiga.
Belimbing menyimpan berbagai manfaat yang luar biasa bagi kesehatan. Nah, itu juga terdapat di awal paragraf, berarti termasuk paragraf deduktif. Nah, ide pokoknya apa? Ide pokoknya adalah manfaat buah belimbing. Kalimat penjelasnya yang mana? Kalimat penjelasnya adalah kalimat-kalimat setelah belimbing menyimpan berbagai manfaat yang luar biasa bagi kesehatan. Nah, tugasnya adalah mengisi halaman 44 sampai 45 di modul. Ini ada soal-soal bahasa Indonesia mulai dari nomor 8 sampai nomor 14. Diisi di modul lalu disalin ke buku tulis, cukup isinya saja. Misalkan kalau ada pilihan ganda cukup ABCD-nya saja. Kalau ada isian cukup isinya saja ditulis di buku tulis. Sekali lagi, pertama-tama kalian isi di modulnya terlebih dahulu, lalu disalin ke buku tulis kalian. Nah, yang disalin itu hanya isinya saja, difotokan lalu dikirim ke WA gurunya masing-masing, ya. Terima kasih, cukup sekian pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Semoga dapat dimengerti. Jika ada yang tidak mengerti, silakan WA ke WA pribadi gurunya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.